Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Redmi Note 9 Pro, HP kelas menengah dari Xiaomi yang dirilis di tahun 2020. HP ini memiliki julukan penyedot debu atau vacuum cleaner, karena HP ini memiliki penyakit di mana kameranya sering kemasukan debu. Sebelum kita lanjut review penyedot debu ini, ada pesan dulu dari sponsor video ini. Bayangin, kalian disuruh presentasi pakai laptop kalian. Dan saat dicolok, ternyata malah muncul tulisan aktivate Windows. Malu gak tuh, ketahuan Windowsnya belum diaktifasi. Pengen beli Windows asli, tapi harganya mahal banget. Dari mana duitnya? Untung ada CDK Sales. Oh yeah, CDK Sales. Di CDK Sales, kalian bisa beli Windows 11 asli cuma seharga 24 USD atau sekitar 300 ribuan. Wah, murah banget! Jauh lebih murah dari 4 juta. Dengan harga semurah itu, kalian bisa mengaktifkan Windows 11 kalian dan watermark ganggunya auto hilang. Gunakan kode promo LORT saat beli untuk mendapatkan promo hingga 25%. Setelah pakai promo, harganya jadi semakin murah. Selain Windows, CDK Sales juga menawarkan Office dengan harga murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Office di CDK Sales sekarang juga. Oh yeah, CDK Sales. Redmi Note 9 Pro memiliki fitur baru berupa prosesor Snapdragon 720G, RAM hingga 8GB, layar tompel atau punch hole, fingerprint di pinggir, dan kamera 64MP. Secara spesifikasi, HP ini sangat bersaing di kelas mid-range tahun 2020. Sayangnya, unit saya ini kameranya tiba-tiba gak jalan. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. HP ini dulunya dijual seharga 2-3 jutaan tergantung varian RAM-nya. Saya dapat HP ini yang RAM 8GB internal 128GB seharga 1 juta pas. Saat saya beli, awalnya HP ini hanya minus fingerprintnya lepas. Karena HP ini mereknya bukan Oppo dan Vivo, jadi HP ini bisa dioprek dan juga memiliki dukungan custom ROM. Tapi seperti biasa, sebelum custom ROM kita harus UBL atau unlock bootloader dulu. Untuk UBL, saya akan pakai cara halal alias cara resmi dari Xiaomi. Saya aktifkan OM Unlock dan juga bind akun Mi-nya. HP kalian harus dapat sinyal dan data untuk bisa UBL halal. Kalau sudah, langsung masuk ke mode fastboot di HP-nya dengan pencet tombol volume bawah dan power, sampai muncul logo fastboot. Selanjutnya, buka aplikasi Mi Unlock. Setelah login, kalau HP-nya kedetek, langsung aja unlock. Semua data HP kalian akan hilang saat di UBL. Jadi pastikan backup dulu kalau ada data penting seperti rekaman CCTV Verdi Sambo. Dan setelah menunggu prosesnya, ternyata gagal. Saya disuruh nunggu 2 minggu buat UBL-nya. Wah, lama banget. One eternity later. Setelah menunggu lama banget, akhirnya saya coba lagi. Dan kali ini ternyata tetap gagal juga. Saya masih disuruh nunggu 12 jam. Kalian harus sabar kalau mau UBL HP Xiaomi. Sengaja mereka pengen kalian pakai MIUI terus. Dan akhirnya setelah menunggu 12 jam dan saya coba lagi, sekarang beneran bisa dan muncul unlock successfully. HP-nya langsung restart untuk melakukan wipe data dan datanya hilang semua. Dan sekarang bootloader-nya sudah terbuka dan muncul gambar gembok terbuka. Berarti kita sudah sukses melakukan UBL penyedot debu ini. Setelah UBL, saya update MIUI-nya dari MIUI 12 ke MIUI 14. Karena sebagian custom ROM mengharuskan untuk pakai MIUI terbaru sebelum di custom ROM. Setelah UBL, kita bisa memasang TWRP. Tapi yang paling bikin bingung dari HP ini adalah nyari custom recovery dan custom ROM yang cocok. Codename HP Redmi Note 9 Pro yang dirilis di Indonesia itu Jayus. Ditulisnya JYUC, bukan Gayus Tambunan yang korupsi pajak. Tapi Xiaomi merilis banyak HP yang mirip banget dan bedanya itu sedikit banget dari Redmi Note 9 Pro ini. Jadi semua HP yang mirip tersebut semuanya disatukan ke codename Miatol. Setelah disatukan, semua HP yang ada di daftar ini termasuk penyedot debu bisa pakai ROM yang dibuat untuk Miatol. Perbedaan dari ke-6 HP ini tuh cuma ada di kamera dan NFC saja. Jadi bisa disatukan atau di-merge custom ROM-nya biar lebih gampang. Setelah berselancar di Google, XDA, dan Telegram, akhirnya saya memutuskan untuk memasang custom ROM drivers berbasis Android 14. Custom ROM kernel Kinesis, dan menggunakan TWRP terbaru untuk Miatol yang katanya support Android 14. Setelah mendownload semua bahannya, saya langsung pasang TWRP-nya lewat fastboot. Sebelum itu, masukkan dulu HP-nya ke mode fastboot dengan colok kabel USB. Kalau udah, tinggal flash pakai fastboot. Setelah beres flash TWRP, kalian bisa langsung masuk ke TWRP pakai tombol volume atas dan power. Di TWRP, wipe data dan juga cache-nya. Setelah itu, install juga zip custom ROM-nya. Saya bakal install pakai ADB sideload.
Setelah ROM-nya terinstall, selanjutnya kita pasang custom kernelnya untuk memaksimalkan performa HP-nya. Setelah dipasang keduanya, kita restart HP-nya. Setelah restart, kita akan dibawa masuk ke custom ROM yang baru saja kita pasang. Namun, sayangnya ini malah dibawa balik ke recovery. Ternyata ini penyebabnya karena kita belum format data. Datanya masih pakai format MIUI. Jadi kita harus format dulu datanya agar pakai format yang didukung oleh custom ROM-nya. Dan setelah format data, kita restart lagi HP-nya. Sekarang kita berhasil booting ke custom ROM-nya. Gak mental ke recovery lagi. Saya pernah kejadian ini juga pas custom ROM Redmi Note 5 kemarin. Kalian bisa lihat video custom ROM-nya di channel saya. Selanjutnya, kita dibawa ke OOBE untuk setting awal seperti WiFi dan zona waktu. Bagian ini jangan di-skip karena ya kali saya orang Cibaduyut malah lihat waktu Amerika. Gak nyambung jadinya. Setelah beres, kita dibawa ke tampilan awal DevFest. Untuk aplikasi bawaannya ini sedikit banget, tapi gak dikit-dikit banget. Ada musik player, Accord, dan juga Dolby Atmos alias mesin audio. ROM ini juga udah ada Play Store dan G-Apps-nya, jadi gak perlu pasang lagi. ROM ini tuh asli berbasis Android 14 yang real, bukan hasil ubah versi seperti sebagian custom ROM J2 Prime HP tolol. Untuk kostumisasinya, DerpSpace ini cukup dalam dan banyak yang bisa diubah dan bisa kalian lihat di menu DerpSpace. Pertama, kita lihat setting status bar. Untuk bagian baterai, kalian bisa ubah antara portrait dan circle baterainya. Ini tuh pilihannya cuma 2, gak seperti sebagian ROM lain yang lebih banyak pilihan ikon baterainya. Untuk bagian jam, kalian bisa mengatur posisinya. Aslinya ini nggak bisa di tengah karena ketutup tombol kameranya. Kalian bisa menampilkan detik di jamnya, cocok buat orang yang tidak kesabar. Untuk ikon yang ada di status bar juga bisa kalian atur ikon apa aja yang bakal muncul atau gak muncul. Di ROM ini, kalian bisa menampilkan grafik internet dan juga kecepatan internet saat ini tanpa aplikasi tambahan. Kalau pakai aplikasi tambahan kurang enak dan kadang sering nggak muncul notifnya. Lebih enak yang bawaan sistem seperti ini. Kalian bisa juga mengganti nama operator yang akan muncul di lock screen. Di sini saya coba ubah menjadi Telkompret, dan benar saja setelah saya buka lock screen-nya, tulisannya tuh jadi Telkompret. Kalian juga bisa menambahkan logo di status bar seperti logo DerpFest atau logo brand terkenal yang ada di daftar. Saya coba pasang logo Adidas. Aliodas. ROM ini bisa pura-pura jadi Pixel XL alias Pixel pertama yang unlimited Google Photos-nya. Selain itu bisa spoof Netflix dan yang paling keren itu yang ini, Ignore Windows Secure Flags. Kalau aktif, kalian bisa screenshot foto WhatsApp yang sekali kirim dan juga bisa screenshot ikon incognito mode di Chrome. Secara fitur, DerpFest ini cukup lengkap, tapi bukan yang paling lengkap. Dan dari tampilannya ini nggak terlalu jamet banget. Selanjutnya, saya akan oprek dikit HP ini untuk memaksimalkan performa gamingnya untuk tes gaming nanti. Pertama, saya flash Magis dulu ke HP ini. Ini aslinya APK Magis resmi dari GitHub yang saya rename jadi zip. Ternyata, selama ini cara bikin flashable Magis itu tinggal rename aja. Setelah itu, saya pasang modul NFS injector dan disable thermal buat matiin thermal dan optimisasi sistemnya untuk gaming. Sekarang, setelah saya pasang kedua modul tersebut, seharusnya performa gamingnya menjadi lebih stabil dan mungkin naik. Langsung saja kita lanjut ke tes gamingnya. Saya akan tes gaming di penyedot debu Redmi Note 9 Pro ini. Sayangnya, saya gak bisa dapetin FPS-nya gara-gara taco stats-nya itu gak mau jalan di ROM ini, gak tahu kenapa. Untuk Free Fire, saya akan tes pakai setting rata kanan. Dan ternyata, Free Fire ini sangat-sangat lancar di HP ini. Pakai nanya. Jadi kalau kalian ngasih vacuum cleaner ini ke bocil, auto aman karena lancar buat main FF. Selain performanya lancar, game ini juga sangat melancarkan proses perusakan mata kalian. Untuk game yang sama buruknya seperti FF, yaitu Mobile Legends, saat saya coba setting yang paling tinggi, yang didukung HP ini tuh masih cukup lancar performanya. Saya gak ngerasain nge-lag. Tapi ada 2 teman saya yang pakai HP Redmi Note 9 Pro ini. Dan unit ini itu aslinya saya beli dari salah satu teman saya itu. Keduanya pakai versi yang RAM 8GB. Mereka berdua bilang HP ini tuh udah nge-lag buat main ML. Katanya kalau war suka patah-patah. Jadi kalau hasil tes saya itu lancar. Tapi kalau tes mereka yang udah lebih lama main ML di HP ini, katanya tuh nge-lag. Jadi pengalamannya lebih banyak mereka daripada saya untuk mengetes ML di HP Redmi Note 9 Pro. Jadi kayaknya kalau kalian serius main ML yang kompetitif e-sport, mending skip aja, jangan pakai HP ini.
Tapi kalau cuman casual, cuman main iseng aja, cuman buat mabar di warkop ya masih oke. Oh iya, HP ini tidak tahan banting. Jadi jangan sampai dibanting kalau emosi karena ketemu tim yang otaknya itu isinya itu Samsung J2 Prime alias tolol. Untuk Babaji, HP ini dapat setting Smooth Ultra. Padahal pendahulunya alias Redmi Note 8 Pro bisa Smooth Extreme. Snapdragon 720G ini tuh seharusnya lebih kencang dan juga lebih adem dari Helio G90T. Tapi untuk saat ini, saat dipakai main, ini lancar walaupun nggak lock 60 fps. Saya merasa FPS-nya cukup stabil di sekitar 30-40 fps dan kadang tuh naik ke 50-60 fps. Untuk performanya tuh ini mirip-mirip sama Redmi Note 8 Pro, tapi ini lebih adem karena fabrikasinya lebih kecil dan Snapdragon biasanya lebih adem daripada MediaTek. Di video ini terlihat seperti nge-lag. Ini tuh karena kamera yang saya pakai alias Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon yang jelek. Jadi ini kameranya yang jelek. Aslinya lancar, lebih lancar daripada di video. Saya kadang agak aneh sama developer Babaji. Apa alasan Helio G90T dikasih Smooth Extreme tapi Snapdragon 720G mentok di Smooth Ultra? Padahal secara spesifikasi masih unggul 720G seharusnya. Untuk Code M, HP ini dapat setting yang cukup tinggi. Setting maksimalnya ini tergantung mau mentingin grafik atau frame rate. Di sini saya hanya akan tes mode multiplayer karena mode Battle Royale-nya itu ampas. Kodrat Call of Duty itu multiplayer bukan Battle Royale, kebelet ngikutin Fortnite dan Babaji. Saat dipakai main Code M multiplayer ini lancar performanya. Menurut perasaan saya ini sekitar 50-60 fps ini, soalnya ini lebih lancar daripada Babaji. Yang paling saya suka dari COD Mobile ini tuh gak tahu kenapa pas ngekill musuh itu paling satisfying dibandingkan game tembak-tembakan lainnya yang sejenis. Untuk Genshin Impact alias game 4 alias game kikir saat pakai setting low bawaannya, ini tuh lancar performanya. Kalau kalian hanya ingin main Genshin, HP ini udah cukup selama kalian nggak pakai setting yang tinggi. Menurut perasaan saya, ini tuh dapat sekitar 30 fps-an. Tapi kalau pakai setting rata kanan, auto berubah 180 derajat. Jadi auto patah-patah dan juga rajin stuttering. Ini saya rasa seperti 10-15 fps-an. Auto gak playable, apalagi kalau perang lawan musuh auto gak enak banget. Singkatnya HP ini tuh bisa Genshin, tapi kalau Genshin rata kanan sebaiknya jangan. Untuk HSR alias game yang ada Herta maskot merokok, ini performanya tergantung settingnya. Saat saya coba di setting low, ini performanya cukup lancar dan masih terasa smooth sekitar 30 fps-an. Bawaannya juga ini setting low. Tapi kalau diubah jadi rata kanan, auto jadi lag brutal dan patah-patah banget. Sama seperti Genshin sekitar 10-15 fps-an, tapi lebih parah. Untungnya HSR ini tuh game turn based ngantuk, jadi gak terlalu kerasa banget. Ya singkatnya ini tuh sama kayak game kikir, bisa main tapi gak bisa rata kanan. Untuk Bang Grim ini lancar, dan untuk touch delay-nya itu ada sedikit terasa. Tapi saya masih bisa mainin game ini di HP ini. Touch delay-nya itu gak separah J2 Prime HP tolol, tapi ada.
Jadi buat yang mau main ngaprim, kalau mainnya serius sebaiknya jangan. Kalau cuman kasual sih kayaknya masih oke ini. Untuk game kotak-kotak ini singkatnya lancar dan saya merasakan sekitar 40-60 fps di sini. Tapi hal tersebut tidak bisa dirasakan kalau kalian nyalain TNT yang banyak. Karena auto bakal jadi nge-lag brutal banget. Selama ini saya belum pernah megang HP yang lancar ledakin TNT main cap banyak. Untuk emulator PS2 Aether SX2, kemarin saat saya coba di Redmi Note 8 Pro nge-lag brutal banget dan gak layak dimainin. Tapi di Redmi Note 9 Pro ini, ternyata sama aja. Sama-sama nge-lag tapi sedikit lebih lancar, dan juga bisa pakai renderer Vulkan. Padahal awalnya saya udah optimis banget bakal seperti Langit dan Bumi, karena katanya MediaTek tuh emulatornya jelek banget. Berarti GPU-nya Snapdragon 720G ini masih tetap kurang buat emulator PS2. Yang saya agak aneh tuh lebih nge-lag ini daripada Snapdragon 835. Kemarin saya tes emulator PS2 di HP Nokia 8 malah lebih lancar daripada Redmi Note 9 Pro ini. Untuk benchmark Antutu versi 10, HP ini mendapatkan skor sekitar 400.000. Kalau kalian beli HP baru 1 jutaan, sekarang paling mentok-mentok dapat yang 200 ribuan skornya. Skor ini cukup tinggi dan lebih tinggi daripada pendahulunya yaitu Redmi Note 8 Pro Begonia yang pakai MediaTek Helio G90T. Kalau Helio G90T itu sekitar 390.000 kalau nggak salah. Dan terakhir, untuk Shopee, saya gak tahu apa yang terjadi dengan HP ini atau koneksi saya. Yang pasti saya bisa lancar buka aplikasinya secara performa. Tapi koneksinya jelek dan lemot banget dan muncul gak ada koneksi internet. Padahal dipakai aplikasi yang lain lancar. Jadi sayangnya gak tahu nih, saya kayaknya gak bisa ngetes Shopee di HP ini. Selain tes gaming, awalnya saya mau tes kamera juga pakai Gcam. Sayangnya gak tahu kenapa ini tiba-tiba penyedot debu saya ini kameranya gak berfungsi. Saat buka kamera belakang auto ngeblank. Dan kalau pakai open kamera, kamera depannya bisa kebuka, tapi kamera belakangnya tetap gak bisa. Saat saya awal beli HP ini kameranya masih bisa, malah sempat saya pakai rekam video di video sebelumnya. Tapi setelah itu langsung tiba-tiba blank kamera belakangnya, jadi gak fungsi. Dari info yang saya dapat, katanya Redmi Note 9 Pro ini penyakitan CPU-nya dan kameranya gak fungsi ini tuh karena tanda-tanda CPU-nya rusak, katanya tuh. Bahkan teman saya kemarin baru dapat Redmi Note 9 Pro yang kena baseband-nya. Dan penyebabnya itu sama-sama CPU-nya. Jadi ada yang kena baseband, ada yang kena kamera. Kebetulan saya kena kamera, teman saya kena baseband-nya. Jadi, apakah worth it untuk melakukan custom ROM HP penyedot debu vacuum cleaner alias Redmi Note 9 Pro di tahun 2024? Jelas worth. Karena MIUI itu ampas dan juga berat. Buat kalian yang najis dan juga alergi sama MIUI seperti saya, custom ROM HP Xiaomi itu hukumnya wajib. Untuk di harga 1 jutaan, HP ini masih worth, tapi tanggung. Karena di harga 1 jutaan, kalian bisa tambah dikit untuk mendapatkan HP yang lebih worth seperti Poco X3 NFC atau Pro tapi resiko matot, dan LG G8. Custom ROM di Redmi Note 9 Pro ini dapat membuat HP ini lebih layak pakai di tahun 2024, baik untuk daily dan juga gaming ringan, yang gak rata kanan. Semua performa HP ini kebuka setelah custom ROM dan tidak ditahan sama MIUI lagi, tapi tetap masih tidak bisa main game rata kanan. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.